Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin Kompleks Unhas Baraya dan para penonton dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang upaya membangun negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, yang penuh berkah, yang senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam Al-Qur'an ada contoh negeri yang demikian, sempat demikian, yaitu negeri Sabah. Sabah itu kita tahu dakwah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya tertarik juga untuk membahas ini. Nama saya Sulaiman. Ya, jadi kalau mau tahu tentang negeri Sabah, ya Nabi Sulaiman. Nah, negeri Sabah ini berada di Yaman, di Yaman, dan itu dipimpin oleh seorang ratu, perempuan. Nabi SAW bersabda, telah datang kepada kalian penduduk negeri Yaman. Mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Iman itu ada pada Yaman, dan fikih ada pada Yaman, dan hikmah ada pada negeri Yaman. Hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kita lihat dari Imam Al-Baghawi rahimahullah berkata, yang demikian itu merupakan pujian kepada penduduk Yaman, dikarenakan mereka adalah kaum yang cepat berimannya, dan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangat bagus. Dikisahkan juga dalam satu hadis, Nabi SAW mendoakan hidayah dan berkah buat penduduk Yaman. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW mengarahkan pandangannya ke arah negeri Yaman. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah di hati mereka kelapangan dalam menerima Islam, dan berikanlah keberkahan pada sok dan mud kami. Berarti makanan, tempatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ini hadis hasan sahih. Kalau kita naik haji atau umrah, itu kalau ketemu orang Yaman itu semangatnya luar biasa. Mereka tawaf, doa, tidak henti-henti, keras suaranya, berdoa bersama-sama, dan banyak yang menunaikan ibadah haji umrah itu. Nah, kita lihat Sabah ini negeri
percontohan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatayani ayyamini washimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sesungguhnya telah ada bagi kaum Saba tanda kekuasaan Rob di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Jadi ada 1 bendungan. Kepada mereka dikatakan, makanlah oleh kalian rezeki yang dianugerahkan Rob kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya. Negeri kalian adalah negeri yang baik, baldatun thayyibah, dan Rob kalian adalah Rob yang Maha Pengampun. Surah Saba. Ada juga nama surah Al-Quran itu surah Saba. Surah ke-34 ya. Ayat 15. Nah, seperti inilah negeri Saba di era kejayaan dan kemakmurannya, hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai percontohan dalam Al-Qur'an. Tadinya Saba adalah negeri yang aman, makmur, ya, subur. Bukan saja aman dari segala bentuk kriminal dan kejahatan yang dilakukan oleh manusia, namun juga tidak ada ancaman dari hewan-hewan yang berbahaya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hewan-hewan pengganggu dari negeri itu. Imam Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menyebutkan dari Imam Abdurrahman bin Zaid rahimahullah tentang firman-Nya, sesungguhnya bagi kaum Sabak ada tanda kekuasaan Rob di tempat kediaman mereka. Ya, apa itu? Yaitu mereka tidak melihat adanya nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, ular, dan hewan pengganggu lainnya. Dalam konteks kekinian boleh kita katakan termasuk virus, ya, dan bakteri yang membahayakan manusia. Nah, Sabah juga menjadi negeri yang sangat subur dan makmur dengan bendungannya yang disebut sejarawan bendungan Ma'rib, ya. Itu mengairi 2 kebun, ya, yang terletak di kanan kiri wilayah mereka. Ya. Ahli tafsir di kalangan tabi'in yaitu Qatadah dan lainnya menggambarkan betapa subur dan makmurnya negeri Sabah. Ada seorang wanita yang berjalan di bawah pepohonan, ya, dengan memanggul keranjang di kepalanya itu jalan saja. Nah, akan mewadahi buah-buah yang berjatuhan. Jadi buahnya jatuh. Coba jalan yang ada keranjang, ya. Buahnya jatuh. Maka keranjang itu penuh tanpa harus susah payah memanjat atau memetiknya. Buah-buahan yang ada juga digambarkan dengan segala sifat kelezatan, ya, dan istimewa dibandingkan dengan buah-buahan yang ada di dunia. Mirip-mirip di surga nih. Di surga, ya. Tapi kalau di surga lebih tentu langsung terhidang. Ya. Buah yang mana kita mau, rasa apa bisa. Misalnya buah pisang rasa durian. Atau durian memang bentuk dalam kulit pisang, tidak setengah mati dibuka. Yang berduri kan. Nah, begitulah baldatun thayyibah yang bernama Sabah, yang penuh, yang sempat diimpikan oleh masyarakat dan didongengkan para tokoh di negeri kita ini, Indonesia. Jadi
para tokoh-tokoh kita itu mengimpikan itu baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Nah, kita lihat maknanya itu. Satu adalah menjadi kalimat yang menggambarkan betapa subur dan makmurnya negeri Sabah ataupun negeri lainnya. Ataupun negeri lainnya. Jadi bukan hanya Sabah. Karena dia menggunakan isim nakirah. Baldatun, bukan al-baldah, tapi baldatun. Ya, umum. Ya. Tentu saja selama negeri tersebut memenuhi syarat. Nah. Yang kedua, negeri yang selaras antara kebaikan alam, ya, ini ada problem alam, ya peduli lingkungan, termasuk saya. Kita semua harus peduli lingkungan karena kita hidup di lingkungan hidup kita sebagai habitat kita. Jadi subur makmur selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Ya. Yang ketiga adalah negeri yang subur dan makmur, tetapi penduduknya tidak lupa untuk senantiasa bersyukur. Ya. Yang keempat adalah negeri yang seimbang antara kebaikan rohani dan jasmani penduduknya. Selain berikhtiar dan berusaha yang terbaik, juga senantiasa berdoa. Ya. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, ayat 126. Wa iz qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Tentu waktu itu ya di negeri di ini Mekah, ya. Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka, ya, kepada Allah dan hari kemudian. Jadi syarat untuk yang bagus itu iman dan takwa. Nanti ada di ayat yang lain, ya. Kemudian adalah negeri yang aman dari musuh, baik dari dalam maupun luar. Ya. Makanya perlu kita mempersiapkan kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka sekuat kemampuan kita, jadi kekuatan. Kekuatan ini ada kekuatan pendidikan, mulai dari pendidikan, ekonomi, militer dan lain sebagainya. Ya, ini harus ada kekuatan yang luar biasa, ya, sehingga ya tidak diganggu, ya tidak bisa dijajah, ya. Nah, kemudian keenam, negeri yang maju dalam ilmu agama maupun ilmu dunianya. Ya, kalau dipisah, tapi sebenarnya tidak terpisah ini. Ya. Yang ketujuh, negeri dengan penguasa yang adil dan solih, serta penduduknya yang beriman dan bertakwa, serta hormat dan patuh kepada pemimpinnya karena imannya, karena pemimpinnya ikut kepada Allah dan Rasul. Ya. Yang kedelapan, negeri yang di dalamnya terjalin hubungan harmonis antara pemimpin dan masyarakatnya, serta senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat puluhan tahun yang lalu sering kita dengar optimisme para pembesar negeri, ya, mengungkapkan impian negeri ini, Indonesia sebagai negeri ideal, dengan slogan baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur, ya, sebuah negeri yang baik, ya, dan senantiasa diberi ampunan oleh Allah. Mudah-mudahan sekarang kita sudah mencanangkan Indonesia Emas, ya, 2045. Ya, kita lagi menuju ke sana.
Kita lihat negeri kita ini ada kemiripan memang. Ya. Walaupun ya slogan negeri ini ya rasanya nyaris terdengar ya. Nyaris orang membahas itu secara ini. Mungkin kurang percaya diri atau malu untuk mengungkapkannya melihat kondisi negeri kita. Ya, karena realita terasa semakin jauh dari impian. Harapan itu pun seakan kandas sebelum mendekati titik yang diharapkan. Seakan potensi alam kita menjelma menjadi musuh. Ya. Menjadi musuh, dan dari arah itulah bencana dan musibah datang. Ya, banjir, longsor, apa segala macam, tsunami, ya, bergantian datang, mengingatkan kita akan kondisi ya kaum Sabah ketika mereka merubah syukur dengan kufur. Ya. Maka dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala menggantikan nikmat ya, nikmah kalau bahasa Arabnya itu dengan niqmah. Beda satu huruf je. Hamzah mati dengan qaf mati. Nikmah itu adalah nikmat. Niqmah itu adalah bencana. Nauzubillah min dzalik. Hujan lebat tiada henti, bendungan pun jebol, dan terjadilah banjir Sailur Arim ya yang besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'aridu fa'arsalna 'alaihim sailal arimi ya wa baddalnahum bijah jannataihim ya jannataini ya zawatai ukulin hazim wa atlu ya syai'im min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, ya, pohon asal, dan sedikit dari pohon sider yang berduri yang tidak bisa dimanfaatkan. Tidak ya. Sabah ayat 16. Nah, berubahlah keadaan secara ekstrim. Tidak ada lagi rasa aman. Tikus-tikus menggerogoti bendungan, ya, seperti yang disebutkan Ibnu Katsir. Kalau saya sebutkan di sini, tikus-tikus berupa koruptor. Kalau di negeri kita, ya, tidak ada lagi yang tumbuh selain pepohonan atau buah yang mereka tidak membutuhkannya atau tidak bisa memanfaatkannya. Jadi sungguh dijadikannya kaum Sabah sebagai permisalan agar kita mengambil pelajaran. Karena pada beberapa bagian antara kita dan mereka ada kemiripan, ya. Kemiripan dari soal potensi alamnya yang subur, sekaligus kemiripan dari sisi musibah yang menimpa. Ya, selayaknya kita berkaca diri, adakah kesamaan sebab antara Sabah dan negeri kita hingga kita juga mengalami bencana serupa. Ya. Nah, mungkin kita tidak mau dipersalahkan, atau sebagian malah menganggap bahwa menghubungkan antara dosa dengan musibah adalah wujud simplikasi atau menggampangkan masalah. Menganggap itu, ada yang menganggap itu sebenarnya tidak ada hubungan, ya. Bahkan dianggap tidak empati kepada para korban bencana. Padahal mengaitkan bencana dengan dosa tidaklah berarti, ya, menuduh korban bencana itu menjadi biangnya dosa itu. Ya, boleh jadi orang yang tidak terkena musibah juga turut andil dalam mengundang datangnya musibah. Ya, banyak kita lihat, ya, karena mereka hidup enak. Tapi ingat,
itu kayak istidrajnya dari Allah. Dia sudah diberikan kesenangan di dunia ini ya. Nah, baik dengan menyebarluaskan dosa atau sekedar meninggalkan amal ma'ruf. Itu ada juga yang begitu ya. Maka mari kita dakwakan ini, sampaikan ya. Karena itu ibarat penumpang dalam satu kapal. Jika kita biarkan sebagian penumpang melubangi kapal ya untuk mendapatkan air, maka tak kala kapal itu tenggelam, tentu tidak hanya menimpa mereka yang melubangi kapal saja. Jadi kita harus cegah itu kemungkaran. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menuju baldatun thayyibah. Ya, meskipun telah kenyang dengan musibah dan kekhawatiran yang bertubi-tubi, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peluang kepada kita untuk bangkit menuju baldatun thayyibah sekaligus wa rabbun ghafur. Kalimat Allah mengampuni mengandung konsekuensi bahwa untuk mendapatkan situasi negeri yang baik, kita harus bersegera bertobat dan memohon ampunannya ya. Dengan terlebih dahulu mengakui kesalahan, kesombongan dan kelancangan ya. Kita yang telah mencampakkan hukum dan aturan ya. Harus ada penyesalan, bertekad untuk tidak mengulangi maksiat lagi dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup baik secara personal maupun komunal. Nah, gairah untuk mencegah kemungkaran harus pula digalakkan ya, karena tanpanya bencana belum akan dicabut meski doa kita terus lantunkan ya. Ya, karena tidak ada upaya mencegah juga dengan perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hendaknya kalian mengajak yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Atau kalau tidak itu dilakukan, Allah akan mengirimkan bencana atas kalian. Kemudian kalian berdoa namun tidak dikabulkan. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Ya. Nah, pemberdayaan umat adalah kunci membangun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Konsep ini terwujud melalui pilar akidah yang kokoh, keadilan sosial. Jadi dimulai dengan akidah yang kokoh dulu, baru keadilan sosial, kelestarian lingkungan. Umat diberdayakan secara menyeluruh agar mandiri, sejahtera dan membawa rahmat bagi semesta. Alhamdulillah di RW kita ada program apa? Pengolahan sampah ya. Ya, ini luar biasa juga. Ban sampah. Nah, jadi sampah itu jangan sembarang dibuang, jangan insya Allah akan diolah dengan baik ya. Mari kita dukung ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana upaya itu. Ada banyak poin-poinnya. Pertama, pilar utama membangun negeri yang ideal. Ya, ini berfokus ada 5. Pertama adalah yang paling pertama dan utama adalah pemberdayaan spiritual dan moral. Menjadikan nilai-nilai keimanan atau tauhid sebagai landasan etika dalam hidup ya, bermasyarakat dan bernegara. Sampai bernegara, jangan hanya masyarakat. Ya, yang dibahaya ini dalam mengelola negara tidak ada tauhidnya. Bagaimana? Dia tidak rasa bahwa Allah akan menghukum apa yang dia lakukan di dunia ini. Ya. Nah, ini merupakan pondasi yang merupakan seruan semua rasul. Ya, sebagaimana Quran surah An-Nahl ayat 36. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut, ya. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya, karena tidak mau menerima petunjuk kebenaran itu. Maka berjalanlah kamu di muka bumi, ya, berjalan. Fasiru fil ard. Ini ada programnya DPR biasa, kunjungan, melihat-lihat. Tapi lebih banyak jalan-jalannya, bukan ambil hikmahnya, ibrahnya, menghabiskan anggaran. Tidak diterapkan, tidak jadi penyadaran untuk dirinya, ya. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan, ya. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam itu tetap mendakwahi Ratu Bilqis agar menjadi muslim yang bertauhid dan hanya menyembah kepada Allah. Waktu itu subur, ya. Alhamdulillah diterima, ya. Sebagaimana dalam surah An-Naml ayat 30, innahu min Sulaimana, sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya dia itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillah dulu, dengan nama Allah. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, memulai sesuatu, Bismillah, ya. Allah ta'lu alayya di ayat 31-nya, agar janganlah kalian sombong, merasa tinggi, hebat, ya. Waktuni muslimin, dan datanglah kalian kepadaku dengan Islam, menyerahkan diri, ya, kepada Allah. Kemudian senantiasa menghidupkan dakwah. Ini membentuk khaira ummah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini dasarnya teman-teman tabligh, keluar khuruj. Tapi tidak harus langsung khuruj, perbaiki dulu di negeri kita. Iya kan? Sudah dikeluarkan, maksudnya di lingkungan kita dulu, mulai dari keluarga kita, tetangga, paling terdekat dulu, baru menjauh, ya. Umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, ya. Ta'muruna bil ma'ruf, yaitu syaratnya senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik, sangat baik, dan wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman betul-betul kepada Allah, istiqomah, ya. Nah itu kita lanjut. Yang ketiga, persatuan umat yang berpegang teguh pada tali agama Allah. Jadi tidak berpecah belah. Nah ini juga kelemahan kita kalau umat berpecah belah, dan memang itu merupakan politik penjajah, ya, atau musuh-musuh Islam sengaja ingin memecah kita terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah secara berjamaah, bersama-sama. Bukan tali agama Allah itu ada tali turun dari masjid, mana apa kubahnya masjid, ada di Ampung itu dulu begitu. Itu ada rantai turun, setiap orang yang masuk ke masjid itu dia pegang dulu. Itu simbol, bukan simbol, tapi bukan gitu. Ya itu maksudnya Quran dan Sunnah Nabi, ya, yang sahih.
Wala tafarraqu, jangan berpecah belah, berfirqah-firqah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ya. Bagaimana? Iz kuntum a'da'an, ketika itu kalian adalah bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah mempersatukan hati kalian. Hati kita yang dipersatukan dulu, karena dari hati muncul dengan kata dan perbuatan. Al-imanu tasdiqu bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Fa asbahtum, maka menjadilah kalian bi nikmatihi ikhwana, dengan nikmat Allah itu bersaudara. Dan ingatlah wa kuntum ala syafah hufratin minan nar, ketika itu kalian itu berada di tepi jurang neraka. Ada ini jurang ini darat air, jurang ini di bawah, jurang neraka lagi. Neraka di bawah. Iya. Fa'anqadzakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian dari jurang neraka itu. Ya. Dari kejahiliahan. Sekarang sudah ada hidayah. Kadzalika yubayyinullahu lakum, demikianlah Allah menjelaskan bagi kalian ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapat petunjuk hidayah. Jadi hidayah itu sudah ada, dengan Quran ini yang sudah lengkap, ya, tinggal kita laksanakan. Kemudian pemberdayaan ekonomi, sosial ekonomi, ya, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemandirian melalui optimalisasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau zisbaf. Kemudian ekoteologi, ini sering didengungkan oleh Prof. Mir Alam, ya. Dan kelestarian alam, menjaga keseimbangan ekosistem, karena sumber daya alam yang menimpa adalah amanah yang wajib dikelola dengan penuh amanah dan rasa syukur, ya, sehingga tidak korup, ya, tidak korup, ya. Yang kedua, ya, strategi gerakan pemberdayaan, ya, dalam praktiknya di masyarakat ini pemberdayaan umat dapat dijalankan melalui beberapa langkah strategis. Penguatan pendidikan terpadu, yaitu satu, membekali umat dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan serta keterampilan agar tidak menyimpang dan mampu bersaing secara global serta terhindar dari kebodohan. Ya, mengembangkan UMKM berbasis komunitas, ya, memberikan modal usaha, pelatihan, ya, semua. Nah, kemudian gerakan filantropi Islam, yaitu mengelola dana umat secara transparan dan profesional, ya, untuk membantu kelompok yang rentan, ya, membangun fasilitas kesehatan, penyediaan air bersih. Jadi masjid-masjid yang punya saldo yang banyak, kemarin kami pelantikan dan rapat kerja PT di Malino, ya, PT Goa. Itu ada teman Ustadz Dr. Muhammad Yahdi, ya, menyatakan ada satu masjid baru dia dengar waktu itu, saldonya miliaran. Miliaran. Oh ya Allah, saya bilang, mau diapakan, disimpan? Dia sudah bangun apa semua sudah ada. Ya, kalau saya bilang tetap ada saldonya, berdayakan masyarakat. Kasih modal-modal usaha apa, atau masjid-masjid yang lagi membangun apa butuh apa, bantu. Ya, itu juga cita-cita Masjid Cengho, insyaallah. Cuma Masjid Cengho lagi membangun juga ini sekolah Islam terpadunya. Nanti insyaallah kalau sudah mapan lebih ini membantu. Jadi begitulah sinergitas dalam umat kita. Nah, itu ada peran organisasi juga, ya, komunitas, bagaimana kita betul-betul ini. Jadi saya kira inilah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan, ya, kita semua, ya, dapat melaksanakan bersama, ya, untuk mewujudkan ini semua, ya. Intinya, walau anna hadza qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh,
Allah akan bukakan pintu-pintu berkah banyak dari langit dan bumi. Ya, tapi jangan sampai kadzabu, mendustakan. Ya, itulah disiksa lagi. Nah, saya kira semoga akan terwujud banyak negeri-negeri yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur di dunia ini. Sekian, wabillahi taufik wal inayah. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.